Romo, kalau Protestan ingin menjadi Katolik, apakah perlu dibaptis lagi? Dia perlu ikut pelajaran katekumenat, ya. Biasanya 1 tahun pelajaran katekumenat, masa magang di dalam gereja Katolik, dan kalau sudah diterima, asal baptisannya sah, menggunakan air, dan atas rumusannya, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, biasanya tidak perlu dibaptis lagi. Oke? Kecuali kalau rumusannya kadang-kadang lain. Bukan aku membaptis kamu, tapi misalnya, oh aku menerima engkau dalam persekutuan gereja. Ada kadang-kadang yang dianggap baptisan, tapi kata-katanya bukan baptisan. Misalnya aku menerima engkau dalam persekutuan gereja, gitu kan. Banyak denominasi lain. Denominasi non-Katolik itu ada banyak banget. Jadi bingung saya rumusannya, ada banyak juga. Dan kadang-kadang kita nggak bisa kendalikan, kan. Gitu ya. Romo, kenapa ya kalau orang tuanya sangat aktif di gereja, kebanyakan anak-anaknya malah tidak berminat untuk aktif di gereja? Mungkin itu pengalamanmu saja ya. Dan dunia lebih besar dari pengalamanmu saja. Mungkin itu pengalamanmu saja. Banyak anak-anak yang justru terlibat aktif pada masanya ketika orang tuanya juga memberi contoh aktif di dalam gereja. Minimal mereka juga mikir kan, waduh, ayah ibuku tokoh di dalam gereja, maka aku nggak bisa macam-macam juga kan, gitu ya. Ya mungkin kalau kamu berjumpa dengan pengalaman yang kecil di lingkunganmu seperti itu, ya sorry, sayang juga. Tapi kamu nggak boleh buat generalisasi seperti itu. Bila tiap doa rosario harus selalu dengarkan bantuan YouTube. Berdoa dengan mendengarkan dan mengikuti host di YouTube rosario dan akhirnya menjadi kebiasaan. Ya, baik juga, gunakan semua cara. Yang penting fokusmu tetap pada Yesus. Fokusmu tetap pada Yesus. Oke? Romo, bagaimana cara menghadapi orang yang kita pedulikan justru direspon tidak baik? Sejak kapan mencintai itu mudah, saudara? Mencintai kalau mudah, kita semua masuk surga. Mencintai itu justru artinya memberikan diri dengan konsisten justru pada saat kita ditolak dan tidak diterima. Itulah mencintai. Tetap menginginkan yang baik bagi yang lain. Walaupun ada ruang kosong di mana kita seolah-olah merasa tidak sangat berarti dalam hidup orang yang kita cintai. That is love. Itulah cinta. Deritanya tiada berakhir. Romo, apa yang dimaksud dengan baptisan api di Alkitab? Saya harus baca dulu, oke? Karena ada banyak tafsiran tentang baptisan api ini. Yang kita yakini, baptisan api itu dalam gereja Katolik adalah lambang bahwa kita menerima Roh Kudus yang memurnikan. Salah satu kuasa Roh Kudus itu kan kuasa pemurnian. Baptisan api yang disebut oleh Tuhan Yesus dalam Injil ini menyiratkan kuasa pemurnian dari semua dosa yang kita terima pada saat kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi bukan ada baptisan air, baptisan api, karena banyak gereja denominasi lain non-Katolik mentafsirkan baptisan api ini sebagai baptisan kedua setelah baptisan air. Caranya adalah dengan nanti dia menerima karunia-karunia bahasa roh atau karunia-karunia roh, itu disebut sebagai baptisan api. Padahal kalau dalam gereja Katolik sejauh saya mengerti, sejauh saya paham, itu untuk menyiratkan kuasa pemurnian yang sudah diterima sejak awal ketika kita menerima baptisan. Oke? Romo izin bertanya, bagaimana kalau kita berdoa dengan bernasar? Doa dengan nasar, Anda tahu nasar ya? Nasar itu adalah janji akan melakukan A, B, C kalau doanya dikabulkan. Doa dengan nasar itu baik sekali. Karena ini doa yang sangat alkitabiah, ya. Doa menjanjikan yang baik pada Tuhan. Tapi sekali lagi, Anda harus sadar bahwa nasar ini bukan berarti Anda sedang membeli kebaikan hati Tuhan. Supaya Anda negosiasi seperti seorang pedagang. Tuhan, gua kasih gocap, lu kasih gua cepet, Tuhan. Nggak gitu ya. Nasar itu dimaksudkan untuk kedisiplinan batin. Sama seperti orang berpuasa ketika novena. Sama seperti orang pantang ini, pantang itu. Bukan untuk membeli belas kasih Allah. Tapi sekali lagi itu untuk melatih kedisiplinan kita. Untuk mengingatkan kita bahwa semua yang kita terima, yang baik maupun yang buruk, itu adalah persembahan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke? Jadi bukan untuk membeli kebaikan hati Tuhan. Apakah seorang Romo yang telah melakukan dosa besar masih layak memimpin Ekaristi?
Jadi dalam ajaran gereja Katolik kita mengenal bahwa ketika seorang imam merayakan Ekaristi, bukan dianya yang memberi efek, tapi Kristus sendiri yang bekerja. Jadi ketika saya hadir sebagai imam di atas altar, saya mempersembahkan kurban Ekaristi, itu bukan lagi Romo Albertus Joninya yang berkarya, tapi Kristus sendiri. Kita bekerja in persona Christi, dalam kepribadian Kristus sendiri, dalam pribadi Kristus sendiri hadir di situ. Jadi bukan romonya pertama-tama. Tentu saja dosa romo itu akan berpengaruh secara personal terhadap yang bersangkutan, terhadap romo itu. Kalau dia berdosa besar, ya maka efeknya, ya dosanya pasti akan tambah besar lagi dengan merayakan tubuh Tuhan, apalagi menyambut tubuh Tuhan dengan tidak pantas. Tapi itu tidak menjadikan Ekaristi yang dirayakan invalid. Karena apa? Yang memberkati roti dan anggur itu adalah Yesus sendiri, bukan si romonya. Dan kalau ada cacat kekurangan di sana-sini, selama forma atau kata-kata, doa berkat, doa konsekrasinya itu tepat, dan selama materianya tidak berubah, yaitu roti gandum tak beragi, tidak boleh diganti dengan ketan, tidak boleh diganti dengan tepung beras, tidak boleh diganti bihun atau mie. Kalau dia roti gandum murni tidak beragi, dan juga materia sakramentinya adalah anggur murni, perasan buah anggur, bukan buah nanas atau bukan fermentasi buah sala, dia sungguh buah anggur, maka kalau ada kekurangan di sana-sini, kita meyakini Ecclesia Supplet, gereja semesta yang menyempurnakan kekurangan di sana-sini. Kecuali kalau nanti, ya itu tadi Romo bilang, roti gandum diganti dengan roti nggak boleh sebut brand soalnya. Ya itu. Jadi kalau itu kalau itu diganti dengan ayoy, kamu nggak boleh itu misa, karena nggak valid itu ya. Atau anggur diganti dengan ciu. Itu jangan pakai ciu juga, ya. Itu nggak sah itu. Oke.